Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu hamdan yuwafi'ah wa yukamu mazidah. Ya Rabbana al-Yawm kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mengulang yang kita baca seminggu yang lalu. Pertama adalah ada hadis yang menjelaskan bahwa harta yang kita miliki ialah harta yang sudah kita sedekahkan di masa kita masih hidup. Itulah harta sejati kita, bukan harta yang tersisa yang ada di tabungan kita, di dalam rekening kita, tetapi harta sejati kita itu adalah yang sudah kita sedekahkan, kita infakkan, kita jariahkan, dan sebagainya. Sedangkan harta yang masih tersisa boleh jadi itu adalah harta anak keturunan kita, dan itu bukan harta kita. Nah, di dalam wasiat pun ada ketentuan dari Rasulullah bahwa wasiat itu sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari harta. Kalaupun kita meninggalkan harta dan ini sedekah dengan harta kita itu untuk nanti dilaksanakan oleh anak keturunan kita dalam wujud wasiat, maka itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti yang 2/3 itu bukan harta kita. Nah, jadi sebenarnya harta kita adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita jariahkan. Itulah harta sejati kita. Sisanya yang belum kita sedekahkan adalah harta anak keturunan kita, waris. Kalau kita mau wasiat, maka dibatasi oleh Rasulullah tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu batasan dari Rasulullah. Hadis yang kedua adalah menjelaskan tentang hakikat kaya. Maka kata Rasulullah bahwa yang dinamakan kaya itu bukan dengan diukur dengan banyaknya harta, bukan, tetapi hakikat kaya itu adalah kekayaan jiwa. Dijelaskan di sana bahwa boleh jadi orang itu mempunyai harta yang banyak, rekeningnya berisi banyak, tetapi sesungguhnya dia tetap merasa miskin. Buktinya apa? Buktinya senantiasa karena ada rasa kurang dari apa yang sudah dimilikinya itu. Berarti dia masih merasa miskin. Tetapi ada pula yang meskipun hartanya tidak banyak, tetapi mereka sudah merasa cukup dengan yang dia miliki. Maka itulah kata Nabi, hakikat daripada kaya yang sebenarnya bukan karena banyaknya harta, tetapi karena kekayaan jiwa. Ini hakikat daripada kaya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dengan hadis yang berikutnya, ya, mari kita tidur tinggi. Jadi orang miskin itu tidak berarti dia berderajat rendah di hadapan Allah. Sing gede-gede ini derajat wong sugih, derajat tinggi kan kok.
Tetapi Allah tidak demikian, bahwa yang miskin itu di mata Allah belum tentu derajat rendah. Nah, kalau kita kenal di Bali itu ada 3 kasta. Kasta Brahmana, Ksatria, 4 ya, Vaisya dan Shudra. Kasta Brahmana tertinggi, lalu Ksatria. Maka itu kan batas manusia. Kasta-kasta ini. Demikian juga dalam hal bukan kasta miskin, kasta kaya, itu juga manusia. Nah, bagi kita umat Islam tentu ukuran itu bukan dari sesama manusia, tetapi kita ambil ukuran itu yang ditetapkan oleh Rasulullah, maka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis Rasulullah tentang pemikiran ini bersabda, diriwayatkan dari Sahih bin Sa'id As-Sa'idi annahu qala, bahwasanya ahli berkata, mar rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala li rajulin idahu jalisin. Maka kemudian Nabi berkata kepada orang yang duduk di dekatnya, berkata kepada orang yang duduk di dekat beliau, mari kami ada, bagaimana pendapat tentang itu, tentang orang itu? Maka yang ditanyanya agaknya Abu Dhari yang ditanya. Lalu Abu Dhari menjawab, dua rajulun min asrafin nas, yang lewat tadi itu adalah orang yang termasuk golongan orang mulia di antara manusia. Min asrafin nas, di antara orang yang mulia. Asraf, mulia. Hada wallahi hariyun, ini artinya itu demi Allah adalah apa namanya, hariyun, terpandang. Orang yang terpandang, yang berpengaruh, ya, yang jadiun negaranya yang serba ya mulia. In khadaba ayyuka wa in syafa'a ayyuka. Bagaimana kriterianya orang itu mulia atau orang itu terpandang, berpengaruh? In khadaba ayyuka, kalau dia itu melamar orang, maka jadilah. Dan tingginya, yang tolak. Kalau banyak yang dilamar, oke. Baik siapa? Dan kalau dia minta pertolongan, pasti ditolong. Perhatikan, gitu. Nah, ini nasibnya orang yang ditokohkan atau yang terpandang atau yang bagaimana begitu itu, sampai-sampai apabila dia itu menginginkan seorang wanita yang dilamar, tidak ada penolakan. Ya. Kalau ini orang yang berpengaruh ini untuk pertolongan, pasti mendapatkan pertolongan, saking terpandangnya. Kemudian berkata sahabat, masa kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah mendapatkan daripada yang dari itu diam saja. Ya. Masa kata Sumamar Rasulullah akhar, kemudian datang orang lain yang lewat di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, lalu laki-laki Rasulullah bertanya kepada orang yang dekatnya dari Maroyu kami ada, bagaimana pendapat tentang orang ini? Maka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Dia itu di antara orang-orang fakir di kalangan orang muslim. Ya.
dia ada rajulun min fuqara'il muslimin, dia itu termasuk kelompok fakir dari orang-orang muslim. Hadza hadiyun in khataba Allah yubaha wa isyafa'a ala yasfa'a. Bedanya lagi dengan yang tadi itu, kalau yang miskin ini kalau dia melamar itu tidak ada jaminan untuk lamarannya diterima, tidak ada jaminan untuk kemudian dia dinikahkan. Ini kalau dia melamar Allah yubaha, maka dikatakan dia tidak serta-merta dinikahkan, tidak serta-merta diterima lamarannya karena miskinnya. Wa insyafa, dan kalau pun dia minta pertolongan Allah insyafa, tidak ditolong. Kalau yang tadi itu karena terpandang, karena dia terpandang, maka hampir melamar, lamarannya ditolong. Wis sudah tengok, agak tengok itu yang dilamar itu. Kalau kita yang tolong, langsung ditolong. Tapi kalau yang miskin ini, kalau dia melamar belum tentu dinikahkan, belum tentu diterima. Tapi juga kalau minta pertolongan belum tentu mendapatkan pertolongan. Wa in qala alla yasma'a li qawli, dan kalaulah si miskin ini berbicara, maka belum tentu dengar apa yang dibicarakan. Tidak ada lesing mau kain berdoa terpandang, maka lamar langsung diterima, jangan pertolongan langsung diturun, ngomong saomong dituruti. Lesing miskin lamar orang ditolong, jalur pertolongan orang diturun, ngomong saomong orang tahu dirungok bidane. Nah, maka Rasulullah Rasulullah bersabda, hada khairun min mil'il ardi, orang nilainya lebih baik dari seluruh isi bumi. Orang itu nilainya lebih baik dari sepenuh isi bumi. Nah, jadi sepintas dari hadis ini kita melihat bahwa yang miskin itu di mata Rasulullah itu belum tentu dia termasuk kasta raja. Kenapa? Meskipun miskin, nilainya menyamai kebaikan yang ada di permukaan bumi. Ujian ini tidak diberikan oleh Rasulullah kepada yang tadi itu, tapi justru diberikan oleh Rasulullah kepada yang fakir. Maka jadi keberadaan hadis ini dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang itu sama sekali bisa terkait dengan status ekonomi, status sosial. Sekalipun kasta rendah, sekalipun dia miskin, di mata Rasulullah belum tentu kalau mulia dari mereka yang kaya atau berkasta. Nah, ini jadi pengayaan jiwa bagi kita.